Hai Atomian, saya Hendrik Hidayat. Dan saya Windy Hidayat. Kami adalah Diamond Master Atomi Indonesia. Pertama kali saya dulu yang bergabung dengan Atomi. Saya diajak oleh sahabat saya, dan sahabat saya bilang bahwa ini adalah bisnis bagus, dan ini tanpa modal. Waktu itu saya langsung tebak, wah ini pasti MLM nih. Dan kita berdua bukan orang yang begitu suka dengan MLM. Kenapa kita nggak begitu suka? Karena kita nggak pernah berhasil di dalam bisnis itu ya Pak Me. Waktu teman saya ngajakin seperti itu, saya bilang, aduh nggak deh, cukup deh. Tapi di satu titik teman saya ini tidak pernah berhenti ngajakin kita terus, ngajakin saya khususnya. Saya ingat banget waktu itu acaranya ada di sekitar Mangga 2 Square. Hari itu dia bilang hari Sabtu jam 2 siang. Nah karena pekerjaan saya adalah saat itu driver online, jadi saya nyalakan aplikasi saya sebenarnya jujur aja sih nggak kepengen sih datang ke acara itu ya. Cuman karena nggak enak sama teman saya, akhirnya saya bilang oke lah, aplikasi saya nyalain, saya dapat penumpang ke sekitar Jakarta Selatan, dan biasanya kalau udah masuk Jakarta Selatan, daerahnya padat dan kita terus-terusan muter-muter di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Sampai jam 1 siang, saya cuma berdoa gini, ya Tuhan dapet kek ke Bogor gitu ya, supaya saya ada kesempatan bicara sama teman saya bahwa, sorry, saya dapat penumpang ke daerah yang jauh, jadi saya nggak bisa hadir. Dalam hal ini, Tuhan punya rencana khusus buat keluarga kami ya. Waktu saya buka aplikasi, masuk penumpang, ternyata tujuannya Mangga 2 Square. Aduh, saya bilang ini kenapa bisa sampai ke sana gitu. Tapi kalau waktu itu saya menyesali kenapa sampai sana, hari ini saya mau katakan terima kasih Tuhan kalau saya diantarkan ke Mangga 2 Square, sehingga saya bisa mendengar tentang bisnis yang luar biasa ini. Jadi waktu itu dengan terpaksa saya datang ke tempat itu, dan saya ikut arahan daripada orang-orang yang menjelaskan tentang Atomi. Waktu ada satu pribadi yang menjelaskan tentang Atomi, dia bilang seperti ini. Kalau ada bisnis yang join member tidak bayar, tidak ada tutup poin, tidak perlu jadi stokis, dan yang terakhir dia bilang seperti ini, nggak perlu jualan. Waduh, waktu dia bilang nggak perlu jualan, seperti ada sesuatu yang menancap di hati saya. Ini loh yang saya cari. Nggak perlu jualan toh. Kita nggak bisa jualan. Karena ya memang kita nggak bisa jualan ya. Kita nggak pandai jualan, kita nggak pandai ketemu orang terus kita bicara gitu. Kita nggak pandai. Ketika dia bicara yang keempat ini, saya bilang, siapa ini orang nih? Kok kayaknya ini sesuatu banget. Nah, sebelum dia turun dari panggung, dia bilang begini, kalau ada 4 item ini di dalam satu bisnis, terus kita nggak mau bergabung, ruginya apa? Inilah perjalanan saya di awal saya bertemu tentang Atomi. Nah, sejak saat itu, saya langsung bicara sama istri saya. Nah, ini setelah saya join, saya gabung, saya bicara sama istri. Mam, saya gabung loh di Atomi sama teman saya itu, gitu loh. Istri saya bilang begini, bayar nggak? Enggak. Ya udah. Waktu Hendrik cerita dia bergabung dengan Atomi, apapun Atomi itu saya nggak tahu, bahkan saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau tahu sama sekali. Pokoknya saya tutup mata saya rapat-rapat, karena buat saya selama tidak mengganggu keuangan kami dan suami saya mau berusaha, ya saya mencoba menjadi istri yang bijak, sebijak-bijaknya saya, semampu-mampunya saya, hanya dengan mengatakan oke. Karena anyway toh dia coba nggak apa-apa, yang penting tidak ada uang yang terlibat ya, menghabiskan tabungan kami atau apapun untuk memulai bisnis Atomi ini ya Pi. Di hati saya selalu ada keinginan untuk merubah nasib. Tapi apa daya, tidak ada kesempatan yang baik. Dan begitu saya melihat Atomi ini punya peluang yang besar sekali, jadi saya langsung berpikir dan mengambil keputusan di hati saya akan habis-habisan, saya akan pol-polan. Waktu itu leader saya bilang begini,
kasih waktu 2 tahun. Kalau Koko nggak berhasil di Atomy, berarti Koko nggak jodoh mengerjakan pekerjaan yang berbasis multi level marketing. Waktu dia bicara seperti itu seperti tantangan di dalam hidup saya. Oke, 2 tahun. 2 tahun. Jadi 2 tahun itu saya benar-benar berjuang jungkir balik dan sebagainya lah. Bagaimana caranya? Nah, ini mungkin yang harus ditambahi juga. Jadi pada saat Hendrik setuju ya bergabung di Atomy, itu Hendrik. Saya, Windy, saya tidak bergeming karena saya punya karir sendiri ya gitu ya. Karir saya itu di tourism industry. Saya bekerja di travel agent. Dan kenapa saya akhirnya mau menjalankan bisnis Atomy? Karena keadaan ya sebetulnya. Karena pandemi, mungkin Bapak Ibu semuanya tahu bahwa bisnis tourism itu ya di mana-mana seluruh dunia ya itu mengalami penurunan, dan itu pun kena imbasnya kepada saya. Tapi apakah saya serta-merta bergabung di Atomy ya, ikut Hendrik ya? Itu enggak juga sih. Karena 3 bulan setelah Maret saya terima gaji saya terakhir dari kantor, saya masih mencoba mencari jati diri gitu ya, mau ngapain. Karena saya dari dulu saya adalah seorang wanita pekerja. Dari zamannya saya lulus sekolah, saya sudah bisa pegang uang sendiri. Tiba-tiba sekarang saya harus freeze, saya nggak punya apa-apa. Dan hari itu Hendrik juga, kamu belum menghasilkan ya Pi? Sudah SM, tapi belum auto SM. Iya, dan uangnya itu ya teman-teman tahu lah ya, ada kembang, masih ada kempis ya, istilahnya gitu. Nah, jadi kenapa saya akhirnya mau menoleh kepada Atomy ya? Simple, karena saya mau panci medikuk, dan kemudian karena saya nggak tega ya sama suami saya gitu, mesti menyiapkan uang ya yang cukup banyak hanya untuk sebuah panci. Dan dari situ saya bertanya sama Hendrik, bagaimana caranya saya bantu kamu? Dan Hendrik yang bilang, coba deh kamu tawarin ya. Nah, ini yang saya paling suka dari suami saya. Ya, jadi saya sangat menghargai Hendrik ya dengan sikapnya yang tidak memaksa saya ya. Saya itu juga masih setengah-setengah sebetulnya ya, antara iya tidak di Atomy. Jujur teman-teman ya, aku gengsi, aku tuh orangnya gengsian. Karena zaman dulu saya itu terpikir pun tidak untuk melakukan bisnis bersama dengan suami. Kenapa? Karena saya itu takut tengkar, karena saya ini tipenya lebih nggak sabar gitu ya dibandingin Hendrik ya. Jadi sebisanya saya suka bilang, kita bisnis jangan jadi satu ya, gitu. Kamu di sana, aku di sini. Lebih utama kita jangan berantem. Nah, tetapi pada saat satu kali saya mulai didampingi Hendrik ya, presentasi ya kan, untuk saya sudah mulai membuka link saya, dan saya didampingi oleh Hendrik. Dan di situ saya luluh ya, karena saya melihat peralatan perangnya Hendrik. Jadi setiap kali saya presentasi, itu lagi yang dikeluarin. Sebenarnya tas itu berjasa loh. Berjasa itu ya. Itu adalah satu tas yang isinya body lotion, ada evening care set, kemudian ada kaleng, ada odol, ada sikat gigi. Boleh dibilang itu tas perempuan. Tapi tas ini yang setia dia keluarkan setiap kali presentasi, dan itu yang dia lakukan. Saya merasa gitu ya Pi ya, saya merasa bahwa cukup. Saya sebagai seorang istri, saya sudah melihat perjuangan dari seorang Hendrik sebagai suami ya, yang berjuang buat saya dan anak-anak kami sampai titik itu. Dan saya diperhadapkan bahwa, come on, saya nggak mungkin lagi nutup mata saya. Dan saya tidak melihat perjuangan suami saya. Yang harus saya lakukan adalah, saya ambil keputusan, saya harus fight. Saya harus bersama-sama dengan Hendrik. Kenapa? Apa yang dia lakukan ini baik dan betul. Saya merasa bahwa Atomy ini adalah kendaraan yang tepat buat kita ya Pi. Kendaraan yang tepat buat kami. Kenapa? Ini adalah kendaraan untuk orang-orang yang nggak punya modal macam kami. Ya, kami ini cuma punya tenaga, dan kami ini cuma punya semangat. Semua kendala ya, semua penolakan, semua hinaan ya, karena kamu pernah ya ada yang bilang ya, kok kamu ngejalanin bisnis perempuan sih? Kok mau gitu? Kan ada tuh bisnis yang maco. Ngapain kamu jalanin bisnis kayak begini? Aduh, setelah saya tahu sekarang ya, bener-bener loh Pi, aku tuh bersyukur banget ya. Kamu itu tuli ya.
kamu itu budek ya. Maksudnya untuk hal-hal negatif yang kayak begitu ya. Untung kamu nggak dengar kata orang loh. Jadi Hendrik itu juga tutup telinga rapat-rapat untuk hal-hal negatif yang memang nggak penting didengar dari orang. Ya kamu tabrak terus gitu ya. Betul. Mungkin kalau dia nggak lakukan itu, sampai hari ini keuangan kami ini masih morat-marit ya Pi. Masih kacau balau gitu kan. Waktu itu saya cuma berpikir begini, saya nggak malu dihina orang. Saya nggak malu diremehkan orang. Tetapi saya malu kalau saya pulang tidak bawa uang buat keluarga saya. Ini yang selalu memotivasi saya untuk saya tabrak terus. Nggak ada kata mundur, nggak ada kata malu. Selama saya tidak menyusahkan orang. Halal ya? Dan semua itu halal kita lakukan. Nggak nipu juga. Ya saya lakukan itu. Nah, ini yang memotivasi saya tetap konsisten di jalur saya. Singkat cerita, dimulai dari Medicook sampai sekarang, wah kalau boleh dibilang sih, saya sama Hendrik ini 11-12 deh, istilahnya gasnya udah pol-polan ya, jadi pasangan maut kalau orang-orang bilang. Ya nggak maut-maut amat lah, apa-apaan sih, enggak lah ya. Pasti banyak di luar sana juga yang berpasang-pasangan gitu, tapi memang ternyata bisnis dilakukan bersama-sama lebih indah dibandingkan bisa indah ya. Kalau kita bisnis berjalan sendiri, kayaknya setelah habis presentasi ketemu teman-teman rasanya pulang capek sekali gitu ya. Tapi kalau kita jalan berdua gitu ya, walaupun capek, di dalam kendaraan kita masih bisa bercerita, kita masih bisa ketawa-ketawa, dan apa yang kita kerjakan berdua itu sungguh membuat satu kebahagiaan itu yang selama ini kita nggak pernah dapat ya, kerja masing-masing gitu. Kerja masing-masing, sekarang kita kerja berdua, bisa kemana-mana selalu berdua. Nah ini yang indah buat kita. Kalau ingat masa lalu ya, awal-awal Hendrik di Atomy itu, saya itu sempat punya pikiran negatif ya sama Hendrik. Negatif bukan apa-apa. Jadi karena saya setiap hari bekerja ya, dari hari Senin sampai Jumat saya itu keluar rumah dan saya bekerja. Saya itu gerah gitu ya, risih gitu ya, lihat Hendrik itu kerjaannya ya. Karena di otak saya waktu itu adalah kerjaannya itu main HP ya teman-teman. Gitu. Maksud saya gini loh, buat saya, mungkin karena pemikiran saya masih konvensional ya, kerja itu ya keluar rumah, apalagi sebagai seorang pria gitu. Dia ngapain? Iya kan? Kalau saya tegur dia bilang dia lagi kerja. Tapi buat saya, kamu tuh kerja apa? Kok main handphone gitu kan? Jadi waktu itu saya curiganya, enggak lah, saya enggak curiga sih kalau kamu kayak selingkuh-selingkuh gitu sih, enggak gitu ya. Tapi saya ini takut dia tuh main game. Kan bisa kan ada tuh banyak ya pria-pria yang kayak kecanduan game gitu. Nah saya tuh nggak mau, dan saya juga punya anak-anak di rumah, anak-anak gadis saya ya. Jadi saya juga nggak mau sampai mereka berpikir bahwa kok papinya itu kayak nggak ada kerjaan, cuma di rumah, anytime mereka minta tolong papinya ready buat nolongin, ya kerjanya cuma main handphone gitu. Jadi sampai Hendrik itu sempat saya usir dari rumah, bukan saya usir keluar rumah, tapi di jam kerja Hendrik saya usir keluar, betul-betul saya usir. Jadi saya bilang, kamu lagi ngapain Pi? Kamu bilang, kerja. Saya bilang, kamu kerja apa? Ya ini Atomy kerjanya begini. Nggak ada saya bilang. Keluar dari rumah, jangan kerja di rumah. Hendrik sempat nanya ya, jadi saya mesti kemana? Saya jawab, terserah, kamu mau kerja di mana terserah, yang penting nanti kamu pulang bawa uang. Ya, dan tolong kerjanya jangan dari rumah. Ya, saya percayalah teman-teman juga pasti ngalamin hal yang seperti saya alami. Artinya gini loh, kadang-kadang kita mentok gitu loh, mau ketemu siapa hari ini. Kadang-kadang kita cuma berpikir, orang kita habis. Jadi itu yang saya lakukan di rumah. Saya mulai chat, saya mulai bangun hubungan dengan tim yang sudah terbentuk gitu, dan ya ini kerjaan di Atomy sebenarnya seperti itu gitu. Tapi karena istri saya melihatnya ini bahwa orang kalau kerja harus di luar rumah, itu baru namanya kerja. Jadi waktu saat saya disuruh pergi, ya sudah, jadi saya pergi jam 9 pagi, saya mesti pulang jam 5 sore, seperti kayak ngantor, tapi saya juga bingung mau kemana gitu loh. Nah, di tengah-tengah kebingungan itulah sebenarnya timbul
satu keberanian, timbul satu ide yang cukup gila. Singkat cerita, waktu diusir saya keluar, saya nggak tahu mau kemana gitu. Jadi saya muter. Waktu itu saya naik motor. Jadi saya muter aja kemana-mana, sampai akhirnya saya mampir ke satu mall. Di mall itu ada taman di mana orang-orang biasa kalau sore-sore, siang-siang kumpul di sana. Mereka bawa peliharaannya lah, bawa anak-anaknya lah gitu main. Dan itu banyak ibu-ibu. Saya duduk di tengah-tengah kerumunan ibu-ibu. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang saya lakukan? Karena buat saya ini pikiran juga udah buntu. Mau gimana lagi? Mau ketemu orang saya udah habis dan sebagainya. Jadi di saat itulah timbul ide, saya keluarin body lotion dari tas saya. Saya pakai body lotion di tengah-tengah ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu pada lihat. Teman-teman tahu kan body lotion kita itu sungguh-sungguh wangi gitu kan ya. Dan wanginya tuh unik gitu loh. Bukan wangi seperti body lotion yang ada kebanyakan gitu. Jadi begitu ibu-ibu ngelihat, ibu-ibu langsung tanya, kok itu pakai apa? Kok wangi banget gitu loh. Saya tinggal bilang, ini pakai body lotion bu. Ih, body lotionnya wangi ya? Ini beli di mana? Oh, ini dari Korea bu. Mau coba? Inilah awal mula saya berinteraksi dengan orang yang tidak saya kenal sama sekali. Sejak saya tahu bahwa saya punya kemampuan itu, saya sudah tidak ada remnya lagi tuh. Saya langsung siapapun yang ketemu pasti saya akan bicara tentang atomi. Dan ini di balik kisah ini ada sesuatu yang mendobrak saya untuk saya bisa lebih gila lagi di atomi. Terima kasih ya Mam, udah usir saya. Saya rasa nggak ada sih bisnis yang tanpa tantangan. Tantangan yang kita hadapi berdua ini, yang paling utama kayaknya kalau buat kami adalah tantangan bagaimana kami menyelaraskan dua pikiran, walaupun kami suami istri, tapi Hendrik punya pemikirannya sendiri, gayanya sendiri, dan saya pun punya pemikiran saya sendiri dengan gaya saya sendiri. Nah, jadi perbedaan ini yang harus kita blend ya, menjadi satu. Misalkan Hendrik lihat satu masalah itu datar, nah saya cenderung bergejolak, ya kan? Jadi ada hal-hal yang kayak begini, dan kalau dibilang konflik ya Pi, adalah saya marahnya, ya kan? Hendrik juga jangan dikira nampak tenang seperti begini nggak bisa marah. Saya pun bisa kena marah. Ya, misalnya dia lagi presentasi, bayangin ya, dia lagi presentasi nih, terus kemudian saya bergerak sedikit aja, misalnya saya ambil tuh ya kotak sikat gigi misalnya, saya keluarin ya, dia distract, dia nggak suka kalau misalkan dia lagi presentasi saya terlalu banyak bergerak atau apalagi saya berkata-kata, itu akan distract. Nah nanti pada saat pulang nih, duduk di mobil, waduh dia bisa mulai membahas tuh ya, aduh saya udah capek, kadang-kadang mesti dengerin dia lagi gitu kan, saya juga pusing gitu ya. Maksudnya saya ya udah sih gitu loh, maksudnya kayaknya kalau saya bergerak sedikit begitu bukan saya deh yang mesti diem, kamu yang mesti, ya maunya saya kamu yang latihan, jangan sampai kamu ke distract. Nah, tapi giliran saya lagi presentasi, dia bisa ngobrol. Coba teman-teman, ribut nggak tuh? Ribut. Udah pasti ribut ya kan? Saya ribut sama dia ya, saya tanya sama Hendrik, kamu ini maunya apa? Kalau kamu bilang kamu lagi presentasi, saya nggak boleh ngapa-ngapain, saya mesti tenang, saya mesti support kamu. Boleh dong saya minta hal yang sama, iya kan? Kalau saya lagi presentasi, hargai saya juga, kamu juga jangan terlalu banyak bergerak. Kurang lebih kan seperti begitu ya. Jadi teman-teman, walaupun istilah katanya kita mungkin udah jarang sekali kita konflik mengenai keuangan, ya. Tetapi yang namanya konflik, apalagi kita suami istri, itu sih tetap pasti ada, ya. Jadi nggak mungkin lah ya namanya kita dua kepala jadi satu itu, apalagi jalanin bisnis terus kita tuh adem-adem aja ya Pi ya. Cara yang kami lakukan adalah kami selalu memposisikan diri kami sendiri sebagai orang yang akan kami temui. Ya, betul. Itu betul ya Pi ya. Betul. Saya paling nggak suka kalau saya itu dijebak, dalam arti kata gini, ada orang yang mau memperkenalkan bisnisnya, tapi nggak to the point gitu loh, ngomong sama saya itu yang dia mau lakukan. Intinya mereka ngajakin ngopi,
ngajakin ketemuan, seolah-olah kangen sama saya, ya mau ketemu. Tapi pada saat saya mulai duduk bareng, dan mulailah dikeluarkanlah semua bisnisnya. Karena saya tidak suka diperlakukan seperti itu pun tidak saya lakukan terhadap calon-calon partner saya. Dan pada saat kami meminta waktu untuk berjumpa atau memperkenalkan produk, ya saya selalu bilang, boleh nggak saya minta waktunya untuk saya bercerita tentang produk ataupun bisnis yang saat ini kami sedang jalani. Dan kalau misalkan mereka bilang iya, silakan kami maju. Tapi kalaupun kami ditolak, mereka belum berminat, buat saya ya sudah. Tapi saya selalu berharap pada saat saya ketemu sama orang, saya mau mereka itu bisa merasakan hati kami bahwa kami ini nggak mau memanfaatkan lawan bicara kami ya Pi ya, atau calon-calon partner kami ini. Karena saya percaya bahwa yang namanya ketulusan hati itu bisa dirasakan oleh lawan kita loh. Orang bisa merasakan apakah pada saat saya presentasi tentang Atomy, apakah saya memaksa mereka untuk mereka beli produk, ataukah kami ini hanya sekedar sharing. Kami suka bikin orang lain itu nyaman lah ya. Kami suka bikin orang lain itu merasa aman, merasa nyaman bertemu dengan kami di Atomy, ya kan? Dan kebebasan mereka, apakah mereka mau bergabung sebagai user ataukah mereka mau bergabung bisnis partner kami di Atomy. Nah, itu keputusan mutlak ada di tangan mereka. Jadi kami memotivasi, kami bagikan apa yang sudah kami alami, apa yang kami sudah dapatkan dari Atomy. Puji Tuhan ya Pi ya. Mungkin dari 10 orang yang saya ketemui, yang kita ketemui gitu ya, nggak semuanya nolak kok. Minimal sebagai user gitu loh. Tanpa perlu bikin mereka itu takut ataupun males ketemu sama Hendrik maupun Windy Hidayat. Seperti itu. Ya buat teman-teman yang baru bergabung di Atomy, saya cuma punya tips satu. Tidak ada sesuatu yang instan dicapai bisa bertahan lama. Biasanya sesuatu yang instan itu akhirnya juga akan instan juga berakhirnya. Tetapi ketika kita menjalankan bisnis Atomy, marilah kita berproses di Atomy. Kenapa? Kalau kita berproses di Atomy, kita bisa melakukan segala sesuatu, kita bisa belajar banyak di Atomy, maka hasilnya itu akan dalam jangka waktu panjang kita bisa nikmati. Jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa. Ya. Kalau orang-orang bilang, "Oh, menjalankan bisnisnya susah. Menjalankan bisnisnya tidak gampang." Ya, memang tidak gampang kalau kita belum pernah mencoba. Tetapi ketika kita coba, ketika kita pelajari, ketika kita terus mengikuti acara-acara seperti yang sudah diberikan oleh Atomy, belajar lewat CH Atomy, maka semua itu bisa kita lalui. Dan hari ini saya bisa berkata bahwa Atomy sudah menyediakan seluruh tools-nya. Atomy sudah memberikan satu bisnis kepada keluarga kami, dan Atomy sudah menjadi jalan keluar untuk masalah di dalam keluarga kami, tentunya masalah tentang keuangan. Dan kalau untuk saran saya bagi yang belum berjalan bersama dengan pasangan ya, teman-teman, jangan putus asa. Kita hidup berumah tangga, semuanya mau ujungnya adalah untuk berbahagia. Ya. Jangan teman-teman kita karena bisnis kita malah bertengkar. Nah, tapi saya percaya memang kalau mesinnya dua dalam menjalankan Atomy itu pasti hasilnya akan lebih meroket dibandingkan dengan satu mesin ya. Nah, kalau saya boleh bilang, yuk teman-teman yang merindukan pasangannya untuk bergabung di Atomy, lakukan apa yang sudah dilakukan oleh suami saya Hendrik, ya, bersabar. Pasti satu hari nanti dia akan tergerak, ya. Buktikan bahwa kita bisa sukses di Atomy.
Harapan kami berdua, khususnya untuk tim di bawah kami mau mereka semua minimal auto SM. Karena ketika mereka auto SM, mereka bisa menikmati benar-benar yang namanya passive income. Ya. Dan itu adalah menjadi satu kebahagiaan buat kami berdua ketika kita melihat setiap partner kita itu boleh menikmati hasilnya di Atomy. Dan impian kami berdua di tahun 2021 ini, kami bermimpi dan kami berharap ingin menjadi seorang Sharon Rose Master di tahun 2021 ini. Sesuai dengan life skenario kamu. Sesuai dengan life skenario ya. Doakan teman-teman semua supaya ini biar menjadi kenyataan. Amin. Dan kami benar-benar mau menikmati masa-masa tua kami, walaupun ini belum tua-tua banget Belum ya. terlalu tua nih, hati-hati ya. Jadi kami akan menikmati masa-masa kami, benar-benar menikmati yang namanya passive income. Nah, kami juga berharap teman-teman semua mempunyai pengharapan dan mimpi yang sama seperti kami. Paling enggak kita semua terbebas dari masalah keuangan. Dan kendaraannya sudah tepat. Kita ada di jalur yang tepat dan saya bersyukur sekali bahwa hari ini saya ada di Atomy didampingi oleh istri saya tercinta. Dan kalau tadi dia bilang bahwa kita mempunyai 2 mesin di dalam satu kendaraan, pastinya gas kita lebih kencang lagi, lebih pol-polan lagi. Dan saya mau ucapkan terima kasih ya Mam, sudah menjadi penolong saya. Dan kamu sungguh-sungguh luar biasa sekali. Buat Hendrik Hidayat, suamiku, terima kasih buat pengorbanan kamu, buat perjuangan kamu di Atomy. Saya tahu semuanya itu tidak mudah. Tapi kamu sudah berhasil membuktikan kepada saya dan anak-anak bahwa kami memiliki pria yang tangguh di keluarga kami. Saya percaya semua doa kamu, usaha kamu, hari-hari ini sudah mulai bisa kita rasakan bersama. Saya mau kasih tahu kamu, saya dan anak-anak sayang sama kamu, dan saya berharap kamu juga bisa tetap rendah hati, tetap melayani seluruh partner-partner kita dimanapun berada dengan kerendahan hati, dan juga tetaplah jadi orang baik sampai selama-lamanya. Karena bisnis Atomy yang kita geluti ini mengajarkan begitu banyak nilai-nilai kebaikan. Dan saya berharap kita bersama-sama, kamu dan saya, bisa menjadi contoh yang baik kepada lebih banyak orang lagi. I love you. Untuk istri saya, Windy Hidayat, terima kasih sudah menemani saya selama 24 tahun kita menikah. Tahun ini kita memasuki tahun yang ke-25 nanti di bulan September. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa Windy menjadi satu orang penolong di dalam hidup saya, yang selalu kasih support, yang selalu kasih semangat buat saya, untuk saya tetap maju dan bisa menjadi seorang yang luar biasa. Banyak hal yang sudah kita lalui bersama-sama, baik suka maupun duka. Dan harapan saya, biarlah kasih kita selalu tetap ada bersama-sama, dan biarlah kita bisa menikmati kebahagiaan kita di Atomy bersama-sama hingga kita sampai tua nanti. Terima kasih juga kalau kamu mau bergabung bersama-sama, kita bekerja bersama-sama di pekerjaan yang sama. Kita bisa bersama-sama berjalan, menyebarkan kebaikan Atomy. Dan marilah kita nikmati
hasil yang sudah kita capai bersama-sama dengan penuh sukacita bersama anak-anak kita nanti. Terima kasih, Mam. Tuhan memberkati.